Tadi saya kembali ke pertanyaan tadi Bu. Saya tadi bertanya kenapa saya meminta pendapat Ibu untuk mengangkat value dari kegiatan beraktivitas ilmiah itu, karena kalau saya pribadi melihat kita itu melakukan penelitian seperti mekanistik aja, bahwa produce-nya jelas lah teknologi gitu kan. Itu teknologi memang untuk mempermudah manusia gitu. Tapi kan kalau seandainya value itu kita dalami, itu kan bisa memperkuat kita juga kan sebagai manusia. Justru yang tadi prolog saya sampaikan ada nihilisme zaman dulu itu kan mungkin karena teknologi yang tanpa empati manusia Bu ya. Maksudnya di situ kita kurang memberikan penguatan empati. Jadi ilmu itu tidak membuat kita jadi seorang yang memiliki welas asih gitu. Mungkin Ibu punya pendapat lain Bu. Ya, saya sejalan dengan pemikiran itu Pak Dudi. Saya pikir kalau orang berfokus hanya pada produk sains maupun produk teknologi, maka mereka lupa value yang diangkat. Mengapa kita menghasilkan teknologi ini? Mengapa kok kita dorong diri kita untuk menjawab keingintahuan yang itu misalnya begitu? Karena yang paling murni dari pertanyaan itu adalah untuk kita sendiri sebetulnya. Betul. Teknologi untuk keperluan kita semua sebenarnya. Jadi kebetulan saya tuh berusaha mikirin juga ya Pak, sains dan teknologi dan seni itu sebetulnya apa sih common denominator-nya ya? Penyebut dan pembilang ya. Pembilang dan penyebut ya. Kalau pecahan di bawah apa? Denominator itu kan. Jadi denominator yang common untuk semua itu apa? Kebutuhan sebetulnya. Kebutuhan manusia disampaikan melalui pertanyaan, dijawab dengan teknologi, begitu kan dia jawaban. Dan seni itu menjadikan ini semua estetis. Ya, seni. Ya enggak terus kaku-kaku atau apa, tapi kelihatan indah, kelihatan menjadi sesuatu yang membahagiakan, bukan sekedar menghasilkan convenience saja gitu. Nah, tetapi tadi itu ketika ini muncul, dia datang dengan harga yang pada akibatnya menjadikan akses terhadap produk ini terbatas, eksklusif. Nah, itu yang tadi menjadikan apa yang mestinya sesungguhnya merupakan kebutuhan pemenuhan kebutuhan manusia jadi putus, Pak. Betul. Jadi kita seperti kehilangan bagian kemanusiaannya karena tadi mungkin yang kalau mau yang bagusan punya, ini enak duduknya gitu ya. Ya kan nggak Pak? Iya. Tapi kalau nggak kebeli yang ini ada juga, tapi nggak bisa gini-gini gitu kan. Itu jadi harganya segini. Nah, jadi itu masih mending yang kita bisa tetap bisa duduk nggak apa-apa lah. Yang penting bisa duduk. Tapi kalau pilihannya sedemikian sampai yang tidak bisa membeli dengan itu terbatas akses, apakah itu obat atau apa, itu jadi perkara kan. Betul. Saya nggak bisa sembuh gara-gara obatnya mahal banget. Yang ini bisa sembuh. Atau aspek lain lagi, aspek hygiene, aspek apa, banyak sekali. Jadi semakin banyak kebutuhan manusia, semakin kompleks hidupnya. Pemenuhan teknologi dan ini juga macam-macam kan Pak. Di situ juga terbuka komplikasi kemanusiaannya. Nah, jadi benar sekali yang Pak Dudi katakan, sepanjang ini kita tidak jaga kompleksitas dari kehidupan manusia yang semakin tajam, itu juga menjadi ladang yang subur pada konflik dan kesenjangan. Sepanjang kita jaga ini baik-baik, kita masih bisa meminimalkan konflik tadi, menjadikan kemajuan, progres itu tetap manusiawi gitu. Tidak dikuasai oleh teknologi, bukan teknologi yang memaksa saya untuk setiap tahun ganti HP. Iya. Itu kalau saya nggak ganti HP mungkin saya udah nggak bisa lagi tuker-tukeran video atau apa. HP saya sudah terlalu kuno misalnya begitu. Nah, kan artinya saya disetir oleh teknologi. Betul. Tapi bayangkan bahwa nggak semua orang lalu bisa beli HP baru gara-gara ini kan. Jadi mereka akan tertinggal Pak ya.
Ini yang menurut saya memerlukan kita hadir untuk memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal. Betul. Barangkali seperti itu, Iya, Pak. iya, iya. Nggak tahu, ini mungkin terlalu utopik ya. Iya. Baik Bu, kita maju lagi ke tadi terakhir Bu, statement Ibu tentang tadi pendidikan anak Bu ya. Ini menarik Bu, karena dari segi epistemologi kan, langkah awal kita mendapatkan pengetahuan adalah curiosity Bu ya. Iya. Sok lihat bulan tuh, itu kan suatu Iya, bentuk iya. curiosity kan. Kalau orang bijak bilang ya, mencari ilmu itu mudah sih, tinggal kita memperhatikan saja gitu kan. Nah, kira-kira Ibu punya pengalaman praktis gitu, bagaimana mengajarkan science, technology, engineering itu di dalam keseharian masyarakat itu, sehingga masyarakat itu bisa sadar, oh ini science engineering itu ternyata bisa juga merubah perilaku, merubah budaya itu. Ya. Tadi kita bicara sangat-sangat konseptual filosofis, mungkin sekarang kita agak sedikit praktis. Ya. Mungkin bagaimana pendidikan bernalar itu yang bisa digerakkan oleh jiwa gitu kira-kira. Ya. Dan ada contoh-contoh, mungkin Ibu punya pengalaman mungkin Ya. tentang bagaimana pendidikan harus diterapkan sehingga sains itu atau iptek itu dibalut kemanusiaan, sehingga dua hal itu tidak saling menihilkan gitu. Ya, terima kasih Pak. Saya pikir kalau boleh tadi kita berangkat dari common denominator tadi, yaitu keperluan ya, kebutuhan, needs. Nah, kalau kita berangkat dari situ, maka kita punya contoh banyak sekali yang kontekstual, yang bisa kita relasikan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, kebetulan dari pemikiran ini kami mencoba untuk sedikit melangkah ke arah aplikasi. Bagaimana ini kita bisa perkenalkan ke generasi muda begitu, karena ya hidup makin kompleks, generasi muda yang akan menanggung barangkali masa depan yang lebih berat. Bagaimana? Jadi alangkah pentingnya kita bisa membantu mempersiapkan, memberikan bayangan masa depan akan seperti apa nantinya, melihat tendensi yang sudah terwujud belakangan ini begitu. Nah, jadi kami memikirkan ini dalam bentuk pendidikan, bagaimana guru bisa menyampaikan ini kepada murid-muridnya usia yang cukup dini begitu, usia-usia yang formatif pada anak-anak begitu ya. Nah, jadi kebetulan bekerja sama dengan teman-teman alumni ITB angkatan 83, saya angkatan 83 juga. Nah, kita bikin suatu program yang namanya pelatihan guru dalam STEAM, Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics. Nah, karena saya dari astronomi dan mesti menyiapkan materi ajarnya ini, jadi saya pikir gimana nih? Oh ya, karena astronomi itu menarik buat banyak orang. Cerita aja dulu bintang, baru habis itu cerita urusan matematiknya. Kalau kita mulai dan matematiknya 5 menit aja saya udah ditinggal gitu kan. Bu, mohon maaf memotong sebentar. Ini kegiatan Ibu memberikan pelatihan kepada guru itu dalam kerangka tadi Bu ya, memasyarakatkan ilmu di dalam lagi Bu ya. Jadi ini implementasi praktisnya Bu ya. Betul. Iya. Baik, silakan lanjut. Supaya kontekstual tadi begitu. Supaya mereka melihat bahwa sains yang dengan susah payah dipelajari ini ada manfaatnya, dan manfaatnya itu langsung. Jadi contohnya air tadi Pak. Air, cerita dulu dari astronomi. Air datangnya dari mana? Oh, dari hujan. Ya, tapi air hujan itu datangnya dari mana? Mulailah kita mundur terus dari pertanyaan tadi. Jadi dalam konteks curiosity begitu. Nah, tetapi dalam konteks kesehariannya kita lalu tanya, pergi ke tempat-tempat yang seperti ke Bojonegoro, ke Kupang, ke daerah-daerah di Jakarta. Kita tanya gimana kondisi air di sini. Oh, baik itu gimana? Bersih, banyak, atau apa? Oh ya, kalau lagi musim hujan ya banyak. Kalau lagi musim kering ya nggak ada gitu kan. Terus gimana kalian mengelola air?
ya seadanya saja begitu. Nah, barulah kita pikirkan tadi kan kalau lagi musim hujan airnya banyak, ditampung nggak? Oh enggak gitu. Nah, gimana caranya nampung air hujan? Jadi kita bilang bikin pasang talang di atap rumahnya, hitung aja berapa luas atapnya, kemiringannya berapa. Jadi untuk anak-anak SMP trigonometri jadi kepake. Oh iya betul. Mereka diajarin trigonometri Praktis, terus ya. dipakai untuk apa gitu. Iya. Nah jadi terpakai, terus berapa banyak kalau lagi hujannya, lagi seru-serunya, lagi deras-derasnya, luas atap yang segitu bisa menampung air seberapa banyak per satuan waktu, per jam atau per berapa jam. Tampung airnya, saring, jadi dalam mengurangi air yang harus turun ke jalan, jadi banjir. Tapi pada saat nggak ada hujan, kita punya air, jadinya punya air tampungan ini. Nah, jadi dari situ mereka melihat bahwa perjalanan air ini secara alami panjang banget. Saya bisa ceritain bahwa hidrogen itu ada melimpah di alam semesta, tapi oksigen, air kan H2O. O-nya dari mana? O-nya nggak melimpah di seluruh alam semesta, dia harus diciptakan di dalam bintang lewat reaksi nuklir. Gitu. Jadi air itu nggak mudah didapatkan di semesta, bahwa dia bisa melimpah di bumi itu bukan keniscayaan semesta, tapi dengan air ini maka ada bisa makhluk hidup, kita bisa tumbuh dan berkembang dan seterusnya. Dan kalau air hujan itu bukan berarti air baru, itu siklus. Nah itu suka banyak juga yang ternyata lupa, dikiranya hujan itu air baru, tidak. Dan ketika air sudah tercemari, semakin sedikit air yang bersih ya. Kalau glasier, gunung-gunung es itu mencair, kan mencairnya bergabung dengan air laut, jadi air tawar semakin sedikit. Nah itu yang membuat mereka menjadi tersambung dengan cerita itu, dan mereka sadar bahwa mereka ada di dalam cerita itu, dalam cerita air, dan jadi mereka sebagai tokoh sebenarnya. Mereka sebagai tokoh dalam cerita itu ya. Dan mereka bisa berperan. Berperan itu artinya mereka mau ikutan pakai air banyak atau sedikit, hemat air atau enggak, ikut motorin air atau enggak. Saya kira itu Bu. Nah, kebudayaannya muncul di situ Bu ya. Kebudayaan, karena abis itu kan mereka jadi nggak mikirin diri sendiri, mereka mikirin sesama teman-temannya. Kalau anak-anak sekolah kan ya, di Kupang itu ya, bisa di pedalaman timur, anak sekolah itu Pak, setiap pagi sebelum sekolah bawa jerigen, pergi ke sumber air, isi jerigennya untuk ngisi bak-bak di kamar mandi di sekolah. Ulangi gitu juga, isi lagi buat di rumah. Dan mereka lakukan itu berulang kali sampai hari gelap. Bayangin. Jadi ada banyak sekali waktu yang anak-anak itu habiskan untuk urusan air. Bayangin kalau air hujannya ditampung, mereka nggak harus bolak-balik sebanyak itu, nomor satu. Airnya juga bisa disaring bersih, jadi kualitasnya. Jadi waktu mereka yang tadinya habis untuk bolak-balik ngambil air itu bisa dipakai untuk yang lain. Untuk anak kecil bisa main, bisa membaca, bisa apa. Jadi apalagi daerah yang nggak ada listriknya. Kalau udah matahari udah terbenam, gelap, udah nggak bisa baca. Jadi habis seluruh jam mereka pulang sekolah sampai gelap itu dipakai untuk bolak-balik ngambil air. Jadi kalau air itu tersedia secara alami dari tampung dan baik, mereka bisa pakai waktu itu untuk belajar. Betul. Nah itu kan dan kemudian manajemen air bersama, ngumpulin air, siapa yang korving, ngebersihin kolamnya atau apa gitu tuh, itu kan semua kebersamaan yang perlu kita hidupkan karena kebutuhan bersama tadi. Dulu Ibu berapa lama itu sampai 1 semester berapa? Setahun, 2 tahun? Program itu kita bikin untuk satu lokasi 1 tahun Pak. Jadi kita datang pengenalan programnya dan lain sebagainya, datang lagi untuk praktek. Jadi bikin talangnya itu kita juga bukan cuman kirim gambar mereka, enggak, kita hadir di sana, bikin talangnya bareng, naikin talangnya sampai air ngalir, bikin saringan dan seterusnya. Terus datang ketiga, evaluasi, gurunya yang kemudian ngajar ke muridnya. Jadi menurut kami pendampingan itu perlu, dan kita perlu feedback. Kita pengen tahu apakah yang kita bicarakan ini muluk-muluk
sekali atau bisa diterapkan atau enggak, hasilnya apa. Nah, cara yang sama kita terapkan juga untuk energi datang dari mana. Jadi saya cerita tentang matahari, tentang bagaimana energi itu kita penuhi kebutuhannya, dari listrik dari mana. Anak-anak tuh kita minta, coba tanya sama bapak ibumu berapa biaya listrik tiap bulan. Ini tentunya daerah yang ada listriknya ya. Terus di rumah ada peralatan listrik apa aja, mereka hitung. Terus mereka coba mana yang bisa dihemat, mana yang memang benar-benar perlu. Sama tadi kayak air, pakai air untuk apa aja, untuk mandi, wudhu, untuk masak, untuk cuci motor, untuk baju yang mereka nggak lihat kan. Kebutuhan air yang mereka nggak lihat adalah kebutuhan dari industri, padahal besar sekali. Betul. Nah, jadi untuk makan nasi itu berapa air yang dibutuhkan, dari mulai menyemai sampai menjadi padi, panen dan seterusnya, itu air banyak banget untuk satu piring nasi gitu. Nah itu mereka terbelalak tuh untuk tahu, segitu banyaknya air yang kita pakai. Nah dari situ mereka lihat sendiri mana yang mereka bisa hemat, mana yang memang benar-benar nggak bisa nggak bisa kebutuhan yang tidak bisa ditolak begitu. Dan akhirnya mereka berkompromi di antara mereka sendiri, di dalam diri sendiri, di antara keluarga. Itu menurut saya luar biasa sih Pak. Tadinya saya cuma minta mereka berhitung, tapi ujung-ujungnya mereka punya komitmen. Ternyata bisa Bu, saya tuh hemat air. Ternyata bisa Bu, saya bilang sama bapak ibu saya untuk hemat listrik. Iya, saya kira ini contoh yang bagus Bu ya, di mana iptek bisa memberdayakan atau budaya juga bisa mengembangkan iptek Bu ya, saya kira bagus sekali. Tapi kalau tadi lihat cerita Ibu, kalau kita bicara pendidikan pasti ya nanti backgroundnya kurikulum ya. Nah itu, ya pengalaman saya dulu di TPB tingkat 1 belajar integral tuh buat apa ini? Tahunya selesai tingkat 4, integral buat ini gitu, sehingga seolah apa yang kita pelajari itu nggak nemu purpose-nya gitu pada saat itu ya. Nunggunya terlalu lama. Iya. Saya kira kalau ilmu langsung diimplementasikan seperti cerita Ibu tadi, orang langsung tercerahkan dan terbudayakan Bu ya sebetulnya. Betul, dan yang saya senang sekali itu ya Pak Dudi adalah anak-anak itu ternyata sangat ingin menjadi bagian dari solusi. Itu bagus sekali Bu. Itu bagus sekali punya. Karena begitu mereka sadar bahwa ini problemnya, saya ternyata juga ikut nambahin perkara ternyata gitu kan. Tapi begitu mereka, coba nih, mana yang kalian bisa hemat tadi kan, hemat bagian dari solusi kan ya. Mereka bisa loh. Dan mereka bisa ngomong ke orang tuanya. Ini kita hitung sendiri nih gitu. Jadi mereka bisa meyakinkan orang tuanya untuk ini loh, jangan lupa matiin lampu keluar masuk ruangan itu, kalau nggak diperlukan lampunya matikan. Apalagi yang bisa itu ternyata begitu anak-anak ini sadar, paham, mereka punya daya persuasif yang luar biasa loh. Iya. Itu saya surprise juga terus terang aja. Iya. Jadi persuasif dalam pengertian mereka paham ini logikanya dan bisa berargumentasi tentang itu. Dan buat saya itu sesuatu yang penting sekali karena kemampuan berbahasa itu erat sekali hubungannya dengan kemampuan menata logikanya ya. Dan kesempatan-kesempatan itu ternyata jarang diberikan kepada anak-anak. Mereka nerima. Jadi mereka nggak diberi kesempatan untuk memikirkan suatu pernyataan gitu yang logis. Tapi ketika mereka diberi kesempatan, luar biasa banget. Iya. Jadi dan semakin mereka diberi kesempatan untuk menjadi bagian dari solusi, semangatnya luar biasa. Dan itu berdiskusinya seru banget deh. Anak-anak itu untuk pada akhirnya sepakat bahwa sebaiknya talangnya tuh pipanya dari atas dilewatin kemana gitu. Jadi saya kira menarik sekali Bu. Anak-anak berdiskusi kan sebenarnya kita kerja sebagai saintis begitu Bu ya. Ya. Bahwa ada perdebatan, ada dialektika, ada intinya anak belajar semua. Saya kira itu contoh yang bagus untuk menanamkan values penelitian di dalam. Bahwa berbeda pendapat itu bukan berarti sesuatu yang buruk kan ya. Orang justru bisa mendapatkan kesempatan refleksi itu ketika dia berdiskusi. Dan
ya sayangnya itu jarang sekali kesempatan itu ada. Jadi bahkan di 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 level perguruan tinggi kesempatan berdiskusi itu saya lihat kok jarang ya. Iya, Dan argumennya. mahasiswanya malu atau segan atau bagaimana, dan saya juga cenderung kalau udah ngomong satu arah gitu sampai lupa mahasiswanya harus dikasih kesempatan untuk refleksi, untuk bicara. Nah jadi kadang-kadang kita yang mesti agak mundur sedikit, hanya sekedar memfasilitasi, biarkan mereka karena saya melihat kemampuan untuk bisa berargumentasi yang substansial itu kurang sekali di kita. Betul. Itu saya kira pekerjaan besar kita sebagai pendidik itu, bagaimana menumbuhkan tingkat kritikal kritis mahasiswa Bu ya, atau siswa secara keseluruhan. Yeah. Bu, ini mungkin pertanyaan terakhir. Mungkin Ibu punya pandangan setelah selama Ibu bekerja gitu kan, melihat perkembangan teknologi, Ibu mengamati kondisi budaya dan kemanusiaan. Apakah Ibu yakin bahwa iptek tidak akan menihilkan manusia lagi? Kalau iya, kenapa? Closing statement dari Ibu mungkin. Insya Allah tidak, Pak. Mungkin ini saja, tapi bisa jadi saya sangat bias ya. Sebagai pendidik, sebagai dosen, kita kan harus optimis, Pak. Betul. Nah, optimisme ini yang harus kita propagasikan ke generasi berikutnya, ke mahasiswa, ke murid-murid kita, ke rekan-rekan guru. Dan optimisme ini tapi tidak boleh berupa optimisme yang kosong, tidak boleh berupa harapan yang kosong. Jadi kita mesti tadi contoh-contoh seperti itu. Sekecil apapun harus ada yang bisa kita lakukan. Nah, kita ingatkan terus bahwa manusia itu tetap yang bukan paling penting di bumi ini, tetapi dia yang paling bisa ngapa-ngapain gitu ya. Makhluk hidup yang lain nurut aja, manusia gimana perilakunya ya mereka terpaksa ikut-ikut saja. Termasuk alamnya itu sendiri ya, mau kita explore atau mau kita eksploitasi itu sangat bergantung pada kita. Tapi kalau kita ingat bahwa kita ada karena pendahulu kita itu bijak, pendahulu kita itu ingat kita, maka dengan cara yang sama kita juga memikirkan anak cucu kita dan lain sebagainya itu. Kan ya ini satu pepatah saya dengar dari banyak tempat yang diatributkan ke orang-orang Indian Amerika, yang mengatakan bahwa alam ini, kekayaan bumi ini bukan kita, bukan warisan dari nenek moyang kita. Itu kita pinjam dari anak cucu kita. Artinya kita harus kembalikan dalam keadaan sebaik mungkin kan kalau kita pinjam. Nah, jadi dengan semangat itu, maka kita memang harus jadikan iptek ini manusiawi. Kita kembalikan faktor manusia, aspek manusia itu ke dalam bagaimana kita mengarahkan, mengatur dinamika dari sains dan teknologi, karena masih ada banyak di depan kita. Begitu. Jadi nggak bisa enggak. Menurut saya itu bukan opsi bahwa iptek yang mengendalikan kita. Kita harus mengambil alih lagi supaya manusia itu terjamin, makhluk hidup dan bumi kita tuh terjamin menjadi rumah buat semuanya ke masa depan sepanjang mungkin. Kalau saya begitu, Pak. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Ini saya yang terima kasih. Sangat menarik diskusi dengan Ibu. Ada banyak yang ingin saya gali karena Ibu sangat luas ilmunya. Namun waktu juga membatasi kami berdua, kita berdua untuk berdiskusi. Terima kasih banyak Ibu atas kehadirannya. Ibu berkenan memberikan pencerahan kepada kami di sini. Baiklah, saudara-saudara sekalian, saya Budi Dewi Wijaya, salah seorang staf pengajar di Teknik Geodesi ITB, mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara sekalian. Semoga apa yang Bu Nana sampaikan itu bermanfaat bagi Anda semua dan juga tentu bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa.